Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Iya, ada. Kamu nggak pakai baju? Nggak enak. Selamat siang, Mister. Selamat siang, Ma'am. Oke, selamat siang, Mas.
Selamat siang, Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Apakah suara saya terdengar? Jelas Pak Agung. Oke, baik. Kita akan mulai saja kegiatan kita pada siang hari ini. Seharusnya kita di jam makan siang, begitu. Kita akan buka saja karena sudah menunjukkan waktu pukul 12:03 di komputer saya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini di ruang virtual Zoom meeting dalam kegiatan yaitu sosialisasi atau lebih tepatnya adalah workshop untuk mengaplikasikan penggunaan IMSIS pada proses belajar mengajar di SD Ignatius Slamet Riyadi. Satu langkah besar lagi kita akan mulai, begitu ya, setelah di awal pandemi kita mau tidak mau dipaksa memindahkan ruang kelas kita ke ruang virtual Google Classroom. Kita belajar bersama, kita menyesuaikan diri, baik sekolah, orang tua, siswa, untuk menggunakan Google Classroom. Nah, kali ini untuk ada satu kegiatan lagi, kita akan beralih sekarang mencoba untuk melepas Google Classroom, berpindah ke IMSIS. Kita akan menyesuaikan lagi ya. Kita tidak bisa lagi menutup mata bahwasanya transformasi digital ke depan. Nah, dengan pandemi ini kita ditarik untuk segera berpindah atau bertransformasi menjadi ke digital lebih cepat, begitu. Nah, dengan apa? Kita akan coba dengan IMSIS kali ini. Apa itu IMSIS? Bagaimana? Tadi saya sudah tayangkan sekilas tentang IMSIS di situ. Dan saya harap Bapak Ibu semuanya sudah mencoba untuk mendownload. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada orang tua dan wali murid kelas 3 dan kelas 4 yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruang virtual Zoom Meet ini. Dan bagi orang tua murid yang ada yang berhalangan karena masih ada berkegiatan di luar, mudah-mudahan kegiatan yang sedang dilaksanakannya bisa berlangsung dengan baik, begitu ya, dan nanti bisa menyimak pertemuan ini dengan cara melihat rekaman yang akan di-share oleh sekolah di channel YouTube sekolah. Kurang lebih seperti itu. Yang saya selanjutnya juga mau menyampaikan mohon maaf untuk kepala sekolah Ibu Nina tidak bisa dari awal ikut bersama kita karena sedang mengikuti kegiatan lainnya, Zoom lainnya bersama yayasan. Nanti mungkin kalau udah selesai akan bergabung bersama kita di link ini ya. Begitu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 3 dan kelas 4. Yang saya hormati juga perwakilan dari pihak IMSIS. Di sini ada Miss Karina yang akan menemani kita dan akan mendampingi sekolah SD Ignatius Slamet Riyadi saat menggunakan IMSIS ke depan, begitu ya. Lalu juga yang saya hormati para orang tua murid atau wali siswa kelas 3 dan kelas 4. Sebelum saya akan lanjut, saya akan minta tolong untuk Memnika. Memnika, kita akan buka pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Memnika. Baik, terima kasih Mr. Agung. Terima kasih Mama Papa atas kesempatannya pada hari ini. Kita akan sosialisasi IMSIS, penggunaan IMSIS ya. Baik, mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Saya pimpin secara Katolik ya Mama Papa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu
karena pada hari ini kami guru-guru SD Ignatius Slamet Riyadi beserta para orang tua siswa kami kelas 3 dan kelas 4 beserta narasumber kami, Miss Karina, berkatilah kami dalam kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir sosialisasi ini. Semoga sosialisasi ini atau aplikasi AMSIS menjadi sarana demi kemajuan dan perkembangan pendidikan di sekolah kami dan berguna demi kemajuan sekolah untuk dan pendidikan untuk masa depan. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mr. Agung. Baik, terima kasih Mem Nika sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Baik, sebelumnya saya mau ngetes dulu nih. Anak-anak mah udah pinter. Pakai Zoom udah canggih-canggih gitu. Oke, Bapak Ibu, orang tua murid, saya mau tanya, boleh tolong klik raise hand-nya. Siapa yang sudah mendownload aplikasi AMSIS di smartphone-nya? Iya, boleh klik reaksi raise hand. Wah, ternyata nggak kalah nih, hebat-hebat. Sudah banyak ya. Oke, terima kasih. Udah login juga, Mister. Udah login. Iya, ada yang sudah login, ada yang sudah login berhasil lupa password juga ada. Ya, nggak apa-apa. Itu sudah hal yang biasa. Kita harus memulai sesuatu yang baru itu pasti akan gagap lagi. Bukannya tidak bisa, tapi sama seperti saya, seperti beberapa guru pun sama. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, kita seperti gagap lagi. Ini gimana nih kok salah terus. Karena kita baru memulai. Tapi ya harus dimulai satu langkah seperti itu. Baik, terima kasih untuk yang sudah mendownload di smartphone-nya Bapak Ibu sekalian. Lalu juga mungkin AMSIS ini nanti akan dijelaskan lebih banyak sama Miss Karina. Kalau tadi saya akan menyampaikan sedikit karena Mem Nina tidak bisa ikut gabung dari awal, begitu ya. AMSIS ini diharapkan dan diyakini oleh sekolah itu bisa membantu kinerja sekolah dan ujung-ujungnya adalah bisa melayani Bapak Ibu guru, lebih melayani ke siswa lebih maksimal karena beberapa pekerjaan atau beberapa kegiatan bisa dihandle oleh AMSIS. Sehingga waktu yang tadinya Bapak Ibu guru direpotkan oleh beberapa hal sekarang diambil alih oleh AMSIS. Jadi waktu itu bisa untuk Bapak Ibu guru gunakan fokus untuk mempersiapkan materi atau mempersiapkan waktunya untuk melayani siswa-siswanya atau putra-putri Bapak Ibu sekalian. Harapannya seperti itu. Kita kawal bersama bagaimana supaya aplikasi ini atau sistem ini bisa berjalan. Ya, kita perlu juga masukan-masukan pastinya supaya apabila masih ada kekurangan-kekurangan, maka akan kita sempurnakan secara bersama-sama. Begitu kalau di bahasanya saya. Kalau yang saya bahasanya saya pakai kalimat cerewet ya. Bagi yang cerewet dengan aplikasi ini saat menggunakan itu pasti akan sekolah tersebut akan cepat menyesuaikan diri dengan aplikasi ini. Tapi yang diam-diam saja, yang nggak tahu atau salah password juga diam-diam saja, pasti proses untuk pembiasaannya akan lama. Nah, yang diam-diam saja itu saya pakai bahasanya tim pendoa, begitu ya. Ya berdoa aja semoga lancar gitu ya. Padahal kita perlu input-input juga gitu ya apabila ada kekurangan-kekurangan atau ada masukan seperti kemarin. Ini adalah sosialisasi yang terakhir karena sebelumnya kelas 1 dan kelas 6 sudah duluan, termasuk kalau kelas 6 sudah sama anak-anaknya. Kalau kelas yang kedua itu kelas 2 dan kelas 5 dan sekarang adalah kelas 3 dan kelas 4. Begitu. Ketemunya sama orang tua murid dulu supaya nanti bisa membantu ke depannya untuk menjelaskan juga untuk ke anak-anak. Sekali lagi mohon maaf minta bantuannya juga untuk menjelaskan ke anak-anak di rumah. Walaupun nanti kita akan cari waktu ke anak-anak untuk
bagaimana sih menggunakannya atau melihat di tampilan siswa itu sendiri. Ya. Selanjutnya adalah di menu IMSIS itu nanti akan dijelaskan oleh Miss Karina. Kita hanya akan dalam sosialisasi ini hanya menggunakan 3 menu terlebih dahulu. Ya, 3 menu terlebih dahulu. Bagaimana untuk melihat menu kalender, begitu. Lalu juga menu pengumuman. Dan yang terakhir adalah menu kehadiran. Kita sampai bulan Desember ini fokus di 3 menu itu. Walaupun sebenarnya ada yang lebih penting lagi selain cuman menu itu di IMSIS ini. Tapi karena sama-sama Bapak Ibu guru baru memulai di bulan Oktober, begitu ya. Jadi sedikit-sedikit juga gitu. Perlu diketahui sejak bulan Agustus ini di tahun ajaran ini sekolah Slamet Riyadi banyak sekali menjadi piloting. Jadi hal-hal yang baru dilakukan oleh SD Slamet Riyadi yang mungkin Bapak Ibu guru tidak tahu, begitu ya. Seperti PTMT itu adalah sekolah percontohan, ada lagi sekolah Merdeka Belajar juga dan lain-lain seperti itu. Nah, saya tidak berpanjang lebar lagi. Nanti silahkan apabila ada yang mau ditanyakan di tengah penjelasannya Miss Karina nanti sama saya, silakan boleh kirim chat saja langsung begitu, atau nanti boleh juga ditanyakan dengan cara open mic. Gitu ya. Terima kasih. Mungkin boleh dimatikan raise hand-nya dulu. Oke, kita lower hand dulu. Terima kasih. Sekarang saya mau panggil Miss Karina. Miss Karina. Ya, selamat siang Pak Agung. Selamat siang, Miss. Kali ini kita sama kelas orang tua siswa kelas 3 dan kelas 4, Miss. Oke, baik-baik. Gitu. Silahkan Miss Karina, boleh dibantu saya untuk menjelaskan 3 menu yang tadi disampaikan. Ada kalender dulu mungkin ya, lalu ke kalender, ke kehadiran, baru pengumuman. Silahkan, Miss. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Agung atas kesempatannya dan juga selamat siang kepada seluruh guru SDI SR Sinda dan juga seluruh orang tua dari SDI SR Sinda. Perkenalkan saya Karina dari IMSIS dan pada kesempatan siang ini mau menjelaskan beberapa menu dan cara pemakaian menu-menu di IMSIS. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Belum bisa ya Pak Agung untuk share screen. Coba lagi. Oke, baik, sudah bisa. Oke, apakah sudah terlihat Bapak atau Ibu? Sudah, Miss, sudah muncul. Sudah. Oke, baik. Jadi pertama, membuka IMSIS itu bisa melalui laptop atau komputer itu dengan buka Google Chrome-nya aja atau browser lainnya, lalu ketik aja alamatnya itu imsis.com. Nah, kalau menggunakan handphone itu Bapak atau Ibu bisa download menggunakan App Store atau Play Store yang ada di HP, lalu ketik aja nanti IMSIS. Nah, nanti dia muncul dengan logo yang berwarna biru, itu aplikasinya bisa di-download. Atau kalau misalnya nggak mau download aplikasinya juga, bisa buka aja lewat mobile browser. Nah, di halaman pertama IMSIS ini, Bapak atau Ibu akan diminta untuk sign in atau login. Nah, di sini kita akan memasukkan email beserta password yang sudah diberikan informasinya oleh wali kelas mungkin ya. Nah, nanti loginnya menggunakan akun info itu. Setelah kita login, halaman pertama setelah login akan seperti ini. Jadi tampilannya pertama-tama itu kita bisa melihat jadwal. Jadwal itu nanti kita bisa lihat nama guru yang mengajar siapa, di hari apa, dan juga mata pelajarannya apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu nanti akan ada informasinya di sini. Nah, lalu kalau kita lihat ke bawah, kita bisa melihat kalender-kalender atau pengumuman yang sudah diinputkan oleh pihak sekolah. Nah, untuk tugas juga nanti kita bisa lihat nih ada tugas apa yang sedang berlangsung untuk murid kita masing-masing. Nah, untuk informasi juga, jadi akun orang tua ini sudah langsung terkoneksi dengan akun anaknya. Jadi apapun yang masuk ke akun anaknya itu, entah pengumuman atau tugas, nantinya itu akan terlihat oleh akun orang tua juga. Nah,
Di IMSIS ini kita memiliki beberapa menu yang bisa dilihat di bagian kiri. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 3 menu terlebih dahulu aja, yaitu pengumuman, kalender, dan juga kehadiran. Nah, yang pertama itu ada pengumuman. Di menu pengumuman ini nantinya para orang tua dapat melihat pengumuman yang diberikan oleh guru-guru atau pihak sekolah terkait pengumuman sekolah. Nah, itu kita bisa ngelihatnya sesuai bulannya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau lihat pengumuman bulan Juli, kita tinggal klik aja yang tab bulan Juli. Nah, kalau misalnya sekarang kan November, kita klik yang November, lalu nanti akan muncul pengumumannya. Nah, saat diklik, kita bisa ngelihat nih guru yang menulis atau membuat pengumuman tersebut itu siapa. Lalu judul pengumumannya apa dan dibuat pada tanggal berapa. Nah, di sini kita juga menyediakan fitur komentar untuk para orang tua. Jadi orang tua nantinya bisa memberikan feedback atau komentar terkait pengumuman yang diberikan oleh para guru. Nah, ini nanti di kolom komentar ini tinggal diketik aja komentarnya apa, lalu diklik kirim. Nah, untuk pengumuman seperti itu kurang lebihnya. Lalu di sini kita juga ada menu kalender, di mana Bapak atau Ibu orang tua dapat melihat kalender akademik sekolah yang nantinya sudah mungkin ditambahkan atau diinput oleh pihak sekolah. Nah, di sini kita buatnya tuh ada kolom tabelnya dari hari Senin sampai hari Minggu dan ada tanggal-tanggalnya juga. Jadi bentuknya seperti kalender pada umumnya. Nah, kita juga bisa memilih nih mau lihat kalender bulan apa. Misalnya kita mau lihat yang bulan Desember nanti, itu kita bisa ngelihat. Atau bulan sebelumnya pun kita juga bisa ngelihat. Nah, di sini kita juga bisa klik nih kalender-kalendernya. Misalnya tanggal 17 Agustus itu ada libur nasional. Kita klik. Nah, nanti kalau misalnya ada deskripsinya, kita pun bisa lihat terkait libur nasional di tanggal tersebut. Nah, untuk kalender seperti berikut, lalu di sini kita juga punya simbolnya masing-masing. Jadi simbol berwarna merah ini berarti hari libur, kalau warna biru itu ada ulangan, kalau abu-abu itu ada tugas, dan kalau oranye itu berarti ada event dari sekolah. Nah, lalu kalender ini juga bisa dicetak oleh Bapak atau Ibu. Caranya gimana? Itu tinggal klik cetak aja. Nanti dia tampilannya akan seperti berikut. Oke, selanjutnya kita ada menu kehadiran. Nah, di menu kehadiran ini nantinya para orang tua dapat memantau kehadiran para anaknya. Jadi nanti di sini akan terlihat anaknya itu masuk, sakit, atau izin. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu M itu masuk, S itu sakit, I itu izin, A itu alfa, T itu terlambat. Nah, nanti kalau misalnya anaknya masuk, di tanggal 19 November misalnya, dia akan terlihat keterangannya aja. Jadi di sini kan M berarti anaknya itu masuk. Nah, kalau di sini S berarti anak itu sakit. Nah, jadi menu kehadiran ini dapat digunakan oleh orang tua untuk memantau perkembangan anaknya masing-masing atau melihat aja nih anak saya nih hari ini masuk atau enggak ya gitu. Nah, di sini kita di atas itu kita ada fitur pesan di mana nanti para orang tua kalau misalnya mau kirim pesan pribadi kepada para guru itu bisa. Nah, caranya itu klik aja fitur pesan di sini, di sebelah tombol notifikasi, lalu diklik pesan baru. Nah, misalnya mau kirim pesan ke Pak Agung, itu Bapak atau Ibu orang tua tinggal ketik aja nama Pak Agung, nanti dia akan ada keterangannya, Pak Agung sebagai guru, dan para orang tua bisa langsung mengisi aja pesan-pesan yang mau disampaikan itu apa. Dan nanti pesan ini hanya bisa dilihat oleh pengirim dan juga yang dikirim. Jadi hanya bisa dilihat oleh misalnya orang tuanya dan juga Pak Agungnya saja. Seperti itu. Nah, di sini di sebelah fitur pesan kita ada tombol notifikasi di mana nantinya kalau misalnya ada pengumuman atau ada tugas itu kita bisa melihat di sini. Nanti akan ada informasi-informasinya. Jadi misalnya guru ini membuat pengumuman atau guru ini membuat tugas, kita bisa lihat notifikasinya ataupun mendapatkan notifikasinya. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu orang tua murid
mau ganti foto profil atau ganti password, itu tinggal ke bagian pengaturan. Lalu di sini bisa tambahkan foto profil, lalu bisa ganti password juga, dan juga ganti email. Nah, di sini kalau misalnya Bapak atau Ibu orang tua ada yang lupa password nih atau mengalami kendala dalam menggunakan IMSIS, itu bisa langsung aja klik tombol chat di bagian kanan bawah di sini. Nah, nanti ditulis aja kendalanya itu yang dialami apa. Nanti ini akan langsung terhubung ke pihak IMSIS dan akan segera dibantu oleh pihak IMSIS. Oke, kurang lebih sih penjelasannya seperti itu mengenai IMSIS dan juga 3 menu tersebut. Nah, dari Bapak atau Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau Agung mau menambahkan mungkin? Oke, itu tadi penjelasannya tentang menu pengumuman, lalu kalender dan kehadiran. Jadi kalau misalnya tadi sudah disampaikan, jadi tidak hanya di handphone kita bisa buka IMSIS, tapi juga bisa di laptop atau komputer kita yang sudah terkoneksi dengan internet gitu ya, dengan syarat kita harus hafal username dan passwordnya. Nah, username ini juga yang diberikan di wali kelas itu bisa diganti ya Miss ya. Jadi dengan misalnya sudah terbiasa dengan email yang biasa di Google Classroom, itu bisa diganti username-nya dengan email yang anak-anak sudah biasa di Google Classroom begitu. Lalu passwordnya juga disamakan waktu dengan email yang di Google misalnya, supaya tidak banyak mengingat password. Itu juga bisa begitu. Cuman kalau di laptop juga atau di komputer sebenarnya juga bisa menyimpan ya Miss ya, bisa menyimpan username dan password, jadi tidak perlu mengingat-ingat begitu. Kalau kemarin ada pertanyaan seperti itu. Lalu sekali lagi, kalau di smartphone itu kalau kita sudah mendownload, itu kita tinggal masuk aja, sama seperti kita klik WA atau Facebook. Tapi kalau kita dari browser yang ada di handphone, ya pasti akan tampilan pertamanya tadi adalah minta untuk login, mengisi username dan passwordnya gitu. Jadi jangan keliru. Dan juga ini ada beberapa yang keliru untuk mendownload IMSIS di Play Store. Itu adalah yang tulisannya IMSIS, background-nya berwarna biru. Jadi bukan yang hurufnya A, background-nya berwarna putih. Itu yang mungkin beberapa kemarin ditemui ada kesalahan saat mendownload di Play Store. Mungkin itu dulu informasi dari saya. Kalau ada Bapak Ibu kemarin sudah mencoba dan ada kendala untuk mau ditanyakan waktu bersama wali kelas, lalu wali kelasnya mempersilahkan untuk bertanya di sini, silakan boleh. Ada di chat, Miss Karina. Kita bacakan dulu yang di chat. Yang pertama, MSIS-nya benar ngelink ke WA ya. Lalu setting notifikasi IMSIS sama dengan setting notifikasi aplikasi Play Store lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Menjawab pertanyaan yang pertama, kalau misalnya dari aplikasi HP itu ya benar, itu dia langsung nge-link ke WA IMSIS juga. Jadi nanti akan masuk ke IMSIS juga. Nah, kalau misalnya dari web atau dari laptop atau komputer itu juga sama akan nge-link ke IMSIS juga, tapi bukan ke WA. Jadi tapi intinya sama-sama ke IMSIS juga sih Bapak atau Ibu guru. Jadi mau dari HP ataupun dari laptop atau komputer itu nanti akan nge-link ke pihak IMSIS langsung. Nah, yang kedua, setting notifikasi IMSIS sama dengan setting aplikasi Play Store lainnya ya. Oke, nah kalau misalnya di aplikasi IMSIS-nya langsung, itu settingnya itu untuk Bapak atau Ibu mengubah password itu juga bisa kalau di aplikasi. Terus kalau misalnya mau menonaktifkan notifikasi, jadi kalau misalnya di aplikasi itu kan kalau kita sudah login, misalnya ada tugas atau ada pengumuman yang dibuat oleh guru, kita tuh akan langsung mendapatkan notifikasinya. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu orang tua mau mematikan atau menonaktifkan notifikasinya, itu bisa melalui setting juga. Jadi kurang lebih sama sih settingnya seperti aplikasi Play Store lainnya. Seperti itu. Oke.
Begitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Boleh open mic lah. Oh, dari Tania Wiryawan. Mau bertanya kah? Oh enggak, saya pikir mau bertanya soalnya raise hand. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Ibu Ignatius Justin ya, Mister. Oh iya, silahkan Mama Justin. Kalau misalnya sudah pakai MSIS, nantinya classroom masih dipakai nggak sih? Misalnya untuk upload tugas, apa semua masih pakai nggak sih? Baik. Untuk jadi nanti untuk Google Classroom sendiri kita akan bermigrasi. Kemarin sih kalau sekolah kemarin mikirnya akan apa ya namanya hybrid dulu antara MSIS dan Google Classroom, dia akan bareng-bareng gitu ya bersama-sama. Tapi ada masukan kemarin saat pertemuan di kelas 2 dan kelas 5 gitu. Kalau misalnya hybrid bareng-bareng begitu, ngumpulin ke MSIS iya, ngumpulin ke GCR iya, itu nanti anaknya yang bingung mana yang tugasnya ke GCR, mana yang tugasnya ke MSIS. Nah, nanti dengan kendala-kendala GCR yang sekarang sebenarnya sudah dari tahun kemarin juga ada, kendala yang suka muncul adalah drive-nya penuh. Drive Bapak Ibu gurunya tidak bisa menerima tugas. Begitu. Nah, ini di MSIS tidak akan seperti itu. Ya, tapi untuk tugas kita belum mulai. Kemungkinannya nanti akan di bulan Januari. Untuk informasi tugas apa namanya nantinya pengumpulan tugas juga, nah nilai juga nanti orang tua akan tahu gitu ya berapa nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah itu akan dimulai di bulan Januari, tapi nanti tanggalnya sekolah akan memberikan informasi lebih lengkap kapan secara resmi. Nah sampai Desember ini kenapa kita mulai Januari begitu ya, karena Bapak Ibu guru pun baru memulai di bulan Oktober. Nanti kalau Bapak Ibu orang tua murid mau ngelihat pengumuman di bulan Oktober, kok ini ada pengumuman yang saya nggak tahu ya, itu mungkin waktu itu Bapak Ibu guru wali kelas sedang training atau belajar membuat pengumuman atau membuat kalender, membuat pesan dan sebagainya. Nah, nanti kalau di bulan November ini ke depan sampai Desember kita sama-sama fokus di 3 menu ini untuk terbiasa menggunakan menu ini. Wali kelas pun untuk kehadiran sekarang sudah mulai mengisi kehadirannya di MSIS. Walaupun ada beberapa kelas yang sudah dari awal November. Anak-anak dilihatin, ini loh. Gitu. Memang sih kalau masih sekolah online begini tidak terlalu berdampak kehadiran ini. Kalau kita dulu yang sudah di kelas besar pernah menggunakan aplikasi Snap, itu akan kita lebih sebagai orang tua lebih terproteksi ketika anak-anak full belajar tatap muka di sekolah. Anak saya sudah ada di sekolah, kita tahu karena ada notifikasi bahwasanya anaknya hadir. Begitu ya, khususnya yang berangkat ke sekolah tidak diantar oleh orang tua, baik itu sendiri gitu ya, ataupun diantar dengan antar jemput. Nah, nanti kalau notifikasinya ternyata diterimanya tidak ada tanpa keterangan, kan pasti loh, anak saya sudah berangkat, kenapa notifikasinya tanpa keterangan? Nah, itu dia proteksi buat kita sebagai orang tua adalah di situ. Kalau nantinya sudah murni dengan tatap mukanya berlangsung, itu di kehadiran. Sama-sama bisa mengontrol, oh anak saya sudah sampai di sekolah, oh kenapa anak saya berangkatnya sudah awal tapi kok di kehadirannya terlambat. Mungkin Bapak Ibu bisa komunikasi dengan supirnya yang mengantar, kenapa sampai sekolahnya terlambat begitu kan, seperti itu. Jadi bisa sama-sama. Untuk tugas nanti kita akan berpindah pastinya ke MSIS begitu kan. Tadi di menu ada menu nilai dan menu tugas yang belum kita jelaskan di pertemuan kita hari ini. Begitu untuk Mama Justin. Jadi nanti ke depannya anak-anak pasti akan bermigrasi semua ke
MSIS dan meninggalkan Google Classroom. Dan tidak perlu di MSIS ini tidak seperti di GCR. Kita harus apa bahasanya teman-teman wali kelas join di GCR kelasnya, tidak perlu karena dengan otomatis sudah masuk di kelasnya di mata pelajaran Bapak Ibu guru wali kelas dan guru-guru yang mengajar di situ. Begitu Mama Justin. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya boleh share screen tampilan di handphone mungkin ya Miss Karina ya? Boleh, Nanti Pak. Miss Karina yang menjelaskan, saya coba share di tampilan di handphone itu seperti apa sih, karena tampilan di handphone dengan di laptop atau komputer sedikit berbeda begitu ya. Saya coba share screen di sini. Baik, sudah muncul ya Miss? Sudah Pak Agung. Oke, nah nanti sorry. Saya sudah mendownload di Play Store. Kebetulan saya juga sebagai orang tua murid di SD Slamet Riyadi. Begitu. Nah, saya sudah di sini sudah ada ikonnya AMSIS, lingkaran berwarna biru dengan tulisan AMSIS berwarna putih. Jadi kita tinggal login aja di sini. Saya sekaligus ngetes nih. Nah, di sini langsung muncul tampilan pertamanya seperti ini. Saya sudah merubah foto profil anak saya di sini. Nanti juga Bapak Ibu boleh merubah tampilan foto profilnya, bisa begitu ya. Lalu di sini di bawah ada menu schedule, ada kalender, ada attendance, school info, ada grade, ada assignment, ada teaching material dan as IMSIS gitu. Berarti yang terkoneksi dengan WA maksudnya tadi yang as IMSIS ini ya, Miss ya? Iya, betul Pak Agung. Itu kalau diklik nanti akan langsung terkoneksi ke WA IMSIS. Oke. Baik. Di sini bahasanya bahasa Inggris saya. Bisa nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, Kak ya? Untuk saat ini di aplikasi baru bahasa Inggris aja sih Pak Agung. Nanti untuk bahasa Indonesianya sedang dikembangkan oleh IMSIS sendiri. Oke, baik. Lalu kita lihat di sini tadi schedule itu berarti schedule itu untuk melihat jadwal ajar Pak Agung. Oke, kita lihat jadwal ajarnya. Nah, jadi kita bisa juga melihat di sini tidak harus menunggu buku tugas, walaupun sebenarnya karena pelajarannya tematik itu kadang-kadang jadwal tematik itu nanti yang menyesuaikannya adalah wali kelas. Nah, di sini misalnya kebetulan anak saya di 3C, jadi ini adalah jadwal pelajaran kelas 3C. Nah, kalau kita mau lihat besok, hari Rabu itu ada apa gitu ya. Oh, ada pelajaran agama, lalu ada TIK, ada bahasa Indonesia, begitu. Nah, kira-kira di sini kita bisa melihat tampilan secara mingguan ataupun secara tampilan bulanannya. Ini kalau tampilannya di handphone, gitu. Selanjutnya kita coba di kalender. Saya akan buka kalender. Menu kalender di handphone. Oke, di sini di bulan November. Nah, kalau yang hijau ini kemarin ada pengumuman apa ya Kak? Miss ya? Di bulan November itu. Ini yang hijau-hijau itu agenda aja pengumuman ya? Iya, Pak Oke, Agung. di sini kalau kita klik nanti akan muncul di bawahnya 17 November itu ada pemberitahuan sosialisasi AMSIS, begitu ya? Oh, ini pengumuman yang dibuat bisa dibuka sampai 23, walaupun kalau sudah lewatnya masih bisa membuka file pengumuman itu ya Miss ya? Ya, betul. Misalnya kalau mau lihat bulan Agustus pun itu bisa dipilih aja Pak Agung untuk bulan-bulan sebelumnya Ya. atau bulan yang akan datangnya juga bisa. Baik, nah ini seperti ini. Misalnya Agustus. Saya di tanggal 17 itu kan ada pengumuman hari libur. Nah, itu kalau misalnya diklik nanti dia akan muncul keterangan kalendernya itu apa. Oke, di sini ada deskripsinya juga muncul gitu ya, upacara bendera gitu. Betul. Lalu kita lihat deh maju kalau di bulan Desember ada apa nih, karena di bulan November kita sudah di penghujung akhir. Nah, di bulan Desember juga Bapak Ibu kita bisa lihat nih. Exam itu artinya apa Miss kemarin? Lupa saya. Ulangan Pak Agung. Ulangan. Nah, jadi bisa untuk sementara ini perkiraan kalender pendidikan tanggal 6, 7, 8, 9, 10 adalah pekan ulangan akhir semester. Jadi
Bapak Ibu bisa tahu, oh di minggu ini ada pekan ulangan, jadi bisa mengatur aktivitas yang harus keluar kota dan lain-lain bersama anak-anak, berarti jangan di tanggal itu, begitu ya. Lalu kalau yang orange itu ada event gitu ya. Nah, di sini eventnya penerimaan rapot akhir semester ganjil secara virtual. Ini sekali lagi, ini adalah rencana yang dibuat di awal tahun. Bisa saja berubah tanggalnya tergantung kebijakan dari pemerintah ataupun dari yayasan itu sendiri. Nah, yang merah ini adalah Hari libur. libur. Jadi mulai kemungkinan libur Natal 23 sampai Januari tanggal 4. Nah, kira-kira begitu. Tanggal 5 ini informasi hari dinas guru. Guru Bapak Ibu gurunya sudah masuk tapi siswanya sepertinya belum. Nah, tanggal 6-nya baru hari pertama masuk semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Ini tampilan untuk menu kalender. Kalender, ya. Lalu apa tadi? Untuk menu kehadiran itu ada di menu attendance, Pak Agung. Oke, kita klik menu attendance-nya. Nah, ini dia. Jadi PR itu present, artinya hadir. Ya, betul. Gitu. Jadi yang U itu apa berarti Miss ya? Yang U itu sebentar saya bantu cek dulu. Atau hari Sabtu itu memang libur ya? Ya, kalau libur itu dia H, Pak Agung, Ah, tulisannya. Ya, holiday. Yang U apa nih? Kenapa ada U? Oke, sebentar mungkin saya bantu cek dulu ya Pak Agung untuk U itu keterangannya apa. Oke, nah nanti untuk keterangan muncul di menu di handphone untuk kehadiran ya seperti ini. PR itu present, mungkin kalau T itu nanti artinya terlambat begitu ya. Lalu juga kalau S itu sick gitu sakit, lalu untuk yang P adalah permission. Itu izin ya. Nah, lalu juga Bapak Ibu bisa nantinya ke depannya informasi sekolah komunikasi resminya itu lewat MSIS juga, karena kalau di via WA informasinya bisa ketutup-tutup, bisa tertimpah-timpah dengan WA chat-chat yang lainnya begitu, tapi di sini mungkin lebih tertata lagi. Begitu. Ini untuk yang attendance, kehadiran. Oke, di chat ada notifikasi nih. Dari orang tua I Gusti Aryana Bagaskara Gotama. Mau bertanya, Mama Letisa kelas 3B kemarin kan diberi 2 user oleh wali kelas. User anak dan parent. Apakah menunya berbeda, Miss? Oke, kalau untuk menu itu sama aja sih Bapak atau Ibu maupun akun murid ataupun akun orang tua. Cuma mungkin kan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari itu menggunakan akun murid. Nah, jadi akun orang tuanya itu bisa digunakan untuk memantau atau melihat. Nah, tapi mungkin kalau untuk misalnya ada anak yang belum diberi akses untuk menggunakan HP, nah terus ada tugas di IMSIS, itu dari akun orang tuanya pun bisa untuk mengumpulkan tugas. Oke, tapi untuk menu kurang lebih sama. Oke, sama ya. Begitu. Cuman kalau mungkin di sini di orang tua kelas 3 dan kelas 4 ada yang anaknya lebih dari 1 bersekolah di SD Slamet Riyadi. Kalau di HP orang tua, gimana nih caranya? Apakah harus login logout untuk tahu aktivitas adiknya? Lalu kalau saya mau tahu aktivitas kakaknya harus login logout lagi? Seperti itukah, Miss Karina? Ya. Jadi kalau misalnya di akun orang tua itu misalnya memiliki anak lebih dari 1 di SD ISR Resinda, itu akun orang tuanya bisa digabungkan untuk melihat kedua anaknya. Jadi nanti boleh diinfokan aja ke Pak Agung atau boleh langsung kontak IMSIS untuk minta digabungkan akun orang tuanya. Tapi untuk akun muridnya itu harus berdiri masing-masing, 1 anak 1 akun. Seperti itu. Iya, Bu. Nah, Miss Karina seperti itu. Jadi untuk orang tua murid kalau misalnya di handphone maminya atau di handphone papinya begitu ya, anaknya yang bersekolah di Slamet Riyadi lebih dari 1, boleh kirim aja japri ke saya surat yang kemarinnya itu
Pastikan kalau adiknya dapat username, pasti nanti juga dapat username parent atas nama adik. Kakaknya dapat username, nanti juga dapat parent atas nama si kakak. Nah, yang parentnya itu kirim aja salah satu, mana yang email yang mau digabungkan dengan anak-anaknya. Yang 2 atau yang 3 itu silakan. Jadi nanti begitu di browsernya atau di aplikasinya, MSIS mau ngelihat punya kakaknya, tinggal diklik panah ke bawah gitu ya, di childnya, anaknya di situ, mau lihat yang punya siapa, adiknya tinggal klik nama adiknya siapa. Oh, kegiatannya seperti apa. Mau lihat kakaknya tinggal diklik childnya, pindah lagi ke kakaknya. Tapi, betul. Tapi kalau untuk yang anak-anak, untuk siswanya, itu berdiri sendiri seperti tadi yang Miss Karina sampaikan. Kalau mau login ya harus dari orang tua, harus logout dulu ya Miss ya, baru masuk ke akun siswanya gitu ya. Iya, betul Pak Agung. Tapi secara garis besarnya tampilannya sama. Sama, untuk menu-menunya sama antara akun orang tua dan juga murid. Dan akun orang tua pun bisa untuk mengirim tugas ya Miss ya. Bisa Pak Agung. Nah, nanti masuk ke guru itu akun siswanya, bukan akun orang tuanya. Jadi nggak usah khawatir orang tua murid. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi nih di chat. Oh, terima kasih. Ada lagi kah? Itu Pak Agung yang izin bertanya, kalau di menu attendance yang menentukan hadir atau tidak dari siapa ya? Tadi coba diklik nggak bisa, mohon info. Oh iya, silakan Miss. Oke, nah untuk absen ini sebenarnya tergantung kebijakan sekolah sih. Jadi apakah ingin muridnya yang langsung mengisi absen atau pihak sekolahnya yang mengisi absen. Nah kemarin itu setelah diskusi dengan para guru itu muridnya sendiri tuh bisa isi absen juga di akun murid, tapi akun orang tuanya nggak bisa. Gitu sih Bapak atau Ibu Florentius ya. Iya. Gitu. Jadi attendance itu sekolah nanti yang hanya bisa mengabsens gitu ya, mengisi kehadirannya. Begitu. Ada yang japri ke saya juga nanti untuk sosialisasi ke anaknya langsung saat tatap muka. Bagi yang diizinkan tatap muka, nanti akan sama wali kelas ya mungkin ya. Kalau sudah habis, udah agak santai jadwalnya, masih ada tatap muka, bisa dijadwalkan mungkin saya diundang ke kelasnya untuk mensosialisasikan bagaimana sih buka MSIS-nya begitu ya, di handphonenya langsung ke anak-anaknya. Dan bagi anak-anak yang belum diizinkan untuk tatap muka, nanti juga kita akan buka linknya bersama anak-anak untuk workshop gitu, untuk membiasakan diri. Seperti itu, karena kami pikir kalau untuk kelas kecil, kelas 1, 2, 3, itu kenapa orang tua dulu yang dirangkul? Karena kebanyakan untuk mengerjakan tugas lain-lain itu masih dengan bantuan orang tua. Tanya lagi nih dari Mama Justin. Kemarin saya buka yang ortu, nama anak langsung muncul, cuma saya belum coba akses. Nah, yang jadi pertanyaan, akun ortu bisa untuk upload enggak? Ya, kalau untuk tugas itu orang tua bisa upload menggunakan akun orang tua juga. Akun orang tua juga bisa komentar kalau misalnya ada pengumuman atau ada tugas, nanti itu orang tua juga bisa komentar dari akunnya. Oh iya, jadi seperti itu Mama Justin ya. Jadi bisa untuk upload tugas, bahkan kalau ngirim pesan pun ya. Misalnya mau tanya dulu, Mister, saya sudah mengerjakan tugas nih, benar nggak seperti ini? Itu bisa juga. Bisa ya Miss ya? Bisa Pak. Begitu, walaupun sekarang kan belum ke menu tugas ya, jadi saya belum, dan Bapak Ibu guru yang lain pun belum mengupload tugas di MSIS begitu. Nanti di bulan Januari gitu ya, kita sedikit demi sedikit. Dari orang tua Satria Pratama, Mister, ini kan saya coba tak bisa, tapi nggak bisa langsung keluar aplikasi seperti Google Classroom. Apakah tergantung tipe komputernya ya? Oh, berarti di sini atas nama Satria membukanya di laptop atau di komputer ya? Atau di handphone? Maaf. Di laptop, Mister. Oh, di laptop. Bisa share screen kah? Ya. Biar kami bisa lihat.
Yang dimaksud nggak bisa keluar itu seperti apa, Bu? Iya. Kalau bisa share screen, oh pakai handphone ya Ibu Zoom-nya ya? Maksudnya kan gini, Mister. Tadi Ya. kan saya buka di laptop tuh, kalau misalnya GCR kan kita udah ada aplikasinya langsung. Kalau ini harus keluar dulu, dia baru download lagi masuk. Nggak bisa langsung aplikasinya keluar. Oh, gitu ada itunya Memang sendiri aplikasi. classroom begitu ya. Iya. Iya, kalau di gimana Miss? Untuk AMC sendiri yang di laptop atau di komputer? Oh, kalau untuk di laptop atau komputer itu memang langsung bukanya dari browser aja, Bapak atau Ibu. Jadi langsung ketik aja imsys.com gitu. Kalau nggak salah sih, kalau saya bisa ditempel di atasnya ya, di apa namanya, di toolbar di Oh, atasnya ya. itu berarti ya itu harus di save dulu berarti alamat emailnya itu di save aja, alamat IMSys-nya itu di save aja yang di bookmark. Nanti at bookmark maka dia nanti akan langsung muncul di atasnya. Jadi kira-kira seperti ini, Bu. Saya coba share screen. Nah, jadi aplikasi atau browser-browser alamat-alamat yang sering apa namanya, dibuka, ini kita bisa tempel di sini, gitu ya. Misalnya saya di sini Teachcast, karena Bapak Ibu gurunya juga harus belajar bahasa Inggris, jadi biar gampang, tinggal klik aja di sini. Lalu kalau mau menyimpannya berarti kita klik tinggal bookmark tab ini ya. Ya betul, betul Pak Agung. Lalu tambahkan bookmark. Di sini kita sebentar. Namanya IMSys atau langsung diklik aja? Langsung diklik selesai aja bisa Pak Agung. Nah, setelah itu langsung klik aja selesai. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi nanti begitu klik nanti akan muncul. Gitu. Betul. Sudah ada di toolbarnya di atas begini. Begitu paling Mama Satria. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang bingung-bingung, kalau ada yang mau tadi digabungkan akun orang tuanya dengan anaknya yang punya lebih dari satu, yang belum boleh aja langsung japri ke saya, nanti saya teruskan ke IMSys untuk digabungkan akunnya, jadi nggak harus login logout gitu ya sebagai orang tua untuk melihat adiknya atau kakaknya begitu. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Boleh open mic atau boleh diketik aja di chat. Atau dari wali kelas boleh juga kalau ada yang mau ditanyakan. Begitu. Jadi setelah ini wali kelas akan mengirimkan buku tugasnya di IMSys juga ya. Seperti itu. Miss Karina mungkin agak salah, ada yang chat ke saya. Ini kan tadi bisa disambungkan ke nomor WA. Tadi gimana caranya ya Pak? Ini maksudnya mungkin bukan disambungkan ke nomor WA, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke IMSys begitu, lalu ada yang mau ditanyakan, berkomunikasi langsung dengan IMSys, itu menu IMSys. IMSys-nya itu nyambung ke WA. Nanti setelah pertama kali, nanti selanjutnya akan terkirim WA gitu ya? Iya, jawabannya. Betul. Jadi nanti akan langsung disambungkan ke WA IMSys kalau Bapak atau Ibu klik menu Aks IMSys itu. Ya, begitu. Nanti tinggal klik aja IMSys-nya, nanti ketik dulu biasa, bertanya ada kendala apa, nanti jawaban dari IMSys itu akan masuknya ke WA, betul ya Miss ya? Iya, masuknya akan ke WA orang tuanya juga Pak Agung. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, Mama Ezio sama Ezra nanti setelah ini ya. Satu lagi ya Mama Ezio, boleh dijapri ke saya akun satu parentnya aja, yang dari Ezio atau yang dari Ezra, salah satunya aja. Nggak apa-apa. Begitu.
Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Wali kelas juga boleh kalau mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Miss, dari di chat dari orang tua Michelle Angela, kalau GCR kan kita bisa buka di laptop maupun HP. Apakah IMSIS bisa juga kah? Ya, IMSIS bisa juga. Jadi misalnya udah login di laptop, terus mau login di HP lagi, itu bisa. Ya, jadi bisa buka bersamaan di handphone juga, di laptop dan di komputer juga mungkin bisa kalau bukanya langsung multi perangkat ya. Ya, jadi bisa di berbagai perangkat sih. Untuk satu akun tuh kalau mau login di laptop bisa, terus mau saat bersamaan juga login di HP itu bisa. Oke, lalu di sini ada Mama Carlos. Satu lagi ini yang baru parentnya, untuk yang username anaknya juga ya, Miss. Mama ya, boleh dikirim ke WA-in ke saya. Sebentar. Mama Keira, bisa Mama Keira? Pertanyaannya, Mama Keira itu ada Keira dan Kiana. Akun IMSIS-nya untuk yang orang tua bisa digabung jadi satu akun saja. Boleh Mama Keira atau Kiana, silahkan dikirimkan PDF username anaknya, Keira sama Kiana, dan satu username orang tuanya saja. Yang mau dipakai yang mana? Nanti akan digabungkan. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali, Bu. Begitu ya, Mama Mister Anggala. Jadi bisa dibuka sekaligus bersamaan. Walaupun sudah di handphone ada, gitu ya, di komputer atau di laptop juga bisa dibuka. Ya, makasih Pak Agung. Kalau nggak mau nginget-nginget password karena sudah tahu yakin itu adalah laptopnya pribadi, di save aja username sama passwordnya, jadi nggak perlu mengingat-ingat lagi. Miss Karina masih dari orang tuanya L. Untuk teaching material di menu parent nggak bisa diklik seperti siswa. Masuknya isi materinya bisa diketahui nggak? Bisa Pak Agung kalau misalnya nanti gurunya sudah ada memberikan bahan ajar atau teaching materialnya, itu nanti orang tua bisa klik bahan ajar tersebut. Cuma mungkin untuk sekarang mungkin guru-gurunya belum ada yang mengirimkan ya Pak ya untuk bahan ajar. Ya, memang belum mulai. Gitu. Jadi masih ke 3 ke menu itu, pengumuman, kalender, dan kehadiran. Gitu. Oke, boleh diinfokan untuk mata pelajaran apa, Ibu atau Bapak dari Florentius? Pelajaran IPA kelas berapa ya L tuh ya? 4 apa ya, Bu? Balik kelas 4B. Pelajaran IPA kelas 4B untuk material. Bahan ajar. Oke, mungkin nanti saya coba bantu cek terlebih dahulu ya. Atau mungkin nanti boleh dikirimkan screenshot-nya aja, jadi biar kita bisa bantu lihat seperti apa tidak bisa dibukanya. Oke, sebelumnya apakah ada keterangan bahan ajar yang sudah diupload itu ada berapa, Bu? Bentar, Mi, saya coba login lewat yang parent ya. Oke, baik-baik.
Oke, sambil nunggu mungkin mamanya Flynn, saya minta yang akun yang kelas 6-nya kakaknya. Dikirim aja, yang parentnya sudah saya terima, Flynn-nya udah ada. Jadi nanti biar digabung sama kakaknya di kelas 6. Walaupun sudah di AMC, sudah di akun handphone kakaknya mungkin ya. Tapi nanti ini yang digabung itu di akun orang tua, nanti ada 2 anak langsung sekaligus. Jadi saya perlu satu lagi username yang kelas 6 kakaknya. Pak, saya WA ya, Pak. Ya, siap. Kira-kira. Oke. Tinggal akun orang tuanya Mama Kera. Udah nih parentnya. Ini Kiana, tinggal yang Kera-nya ya Bu ya? Usernya Kera. Oh iya, baik Pak. Nah, jadi akun orang tuanya satu aja, yang misalnya nanti saya pakai yang akun orang tua Kera. Nah, berarti tinggal akun Kera dan Kiananya. Sudah betul, Mama Carlos. Nanti setelah kegiatan ini saya sama Miss Karina gabungkan. Oke. Sudah saya terima Mama Flynn, nanti setelah kegiatan ini digabungkan. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Atau masih yang L ini ya, Mama L? Ya, mungkin ini saya bantu cek memang ada bahan ajarnya. Nah, itu kalau dari aplikasi itu kan di sebelah lampiran itu ada simbol seperti awan gitu ya untuk mendownload lampiran yang sudah diberikan oleh guru. Nah, itu mungkin bisa dicoba klik tombol itu terlebih dahulu. Jadi nanti kalau sudah terdownload, dia akan ada tulisan ready. Nah, itu baru kita bisa buka file tersebut. Iya, Miss, benar. Sepertinya harus download dari anaknya dulu, baru orang tuanya bisa ya. Kalau tadi orang tua dulu nggak bisa, apa gitu ya? Oh, harusnya bisa sih, Bu. Bisa ya? Oh, di parent tadi udah saya buka, udah ready. Iya, oh oke. Iya, iya, terima kasih. Oke. Kalau wali kelas 3 dan 4 yang ada di sini, apakah sudah pernah mencoba untuk mengirimkan buku tugas di AMSIS? Mungkin dari Pak Andre dulu. Baik, terima kasih Mr. Agung. Untuk buku tugas dari kelas 3 belum, baru mencoba kehadiran dulu ya, terlebih dahulu. Oke, mungkin nanti untuk buku tugas besok, nanti Mr. Andre coba dikirim di pengumuman ya Mr. Andre ya. Oke. Supaya nanti orang tua juga bisa sambil mempraktekkan kalau membaca di buku tugas itu seperti apa gitu. Kalau kelas 3B, Miss Cinta? Iya Pak, terima kasih. Untuk kelas 3B juga sama, baru hari ini akan dicoba. Terima kasih. Oke, Mem Nika? Coba dicek dulu Mr. Agung. Kayaknya tadi saya kirim buku tugas deh. Oke, itu untuk besok atau untuk latihan aja, Mem? Untuk hari ini, latihan hari ini, 23. Oh, berarti harusnya untuk yang hari ini ya? Iya. Oke, saya coba lihat supaya di sini berarti sebentar, Bu, saya pindahkan ini dulu. Saya lihat di handphone aja deh. Agung mungkin mau bantu jawab pertanyaan dari orang tua Michelle Angela. Silakan. Jadi saya mau nanya nanti alamat emailnya harus sama apa tidak orang tua sama anaknya. Nah mungkin untuk akun orang tua dan akun anak emailnya bisa dibedakan aja, tapi tetap bisa pakai email pribadi masing-masing. Jadi mau email pribadi anaknya boleh untuk akun anak, lalu email pribadi orang tua untuk akun orang tua itu juga bisa. Nah, berarti Miss Karina kalau ada pengumuman dia akan munculnya di layar pertama itu di bawah ya, di announcements. Iya, betul Pak Agung. Nah, di sini Mem Nika itu memberikan buku tugas yang hari ini
gitu ya. Nanti kita tinggal klik aja di sini. Nah, nanti yang description agenda kelas 3C ini bisa diklik ya, Miss ya? Bisa, Pak Agung. Nah, jadi untuk tahu apakah agendanya, ini tinggal tulis aja, klik aja di tulisan agenda kelas 3C ini, karena ini ada bentuknya link. Ini kita klik dulu, saya coba ya. Bentar. Nanti akan muncul tampilannya. Bentar ya. Nggak muncul ya? Ada di sini baru unduh dulu ya, Miss. Iya, iya, betul, Pak. Lalu kita pilih unduh dulu. Ini karena pemakaian memorinya aja yang apa namanya lambat. Oke, nanti akan tersimpan di file ya? Ya, akan tersimpan di storage HP-nya. Jadi kalau udah terdownload dia akan bisa terbuka, Pak Agung. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya Mem Nika ya. Ya. Iya, jadi kita tadi langkah-langkahnya seperti itu. Kita klik linknya terlebih dahulu. Nanti muncul perintah untuk mendownload. Kita unduh. Nanti tersimpan di storage di handphone Bapak Ibu atau siswanya seperti itu. Oke. Itu ada pertanyaan lagi. Nanti yang kelas 4A, B, dan C, apakah sudah mulai mencoba untuk memberikan pengumuman di MSIS? Kemarin, Ya. Pak Bowo Ya dulu. udah. Silakan. Oh, boleh. Ya, saya dulu nggak apa-apa. Selamat siang Mama Papa semuanya. Pak Agung, untuk saya kemarin nyoba-nyoba untuk memasukkan ke MSIS, nyoba-nyoba dulu gitu. Oh, ternyata seperti ini belajar masukkan kan. Hari ini saya akan memasukkan ke agenda besok. Ya, memasukkan, terus nanti orang tua yang udah tahu nih Pak Agung. Ya, cara tadi seperti Pak Agung sampai downloadnya kan. Nah, mudah-mudahan orang tua memahami, ya udah tahu cara melihatnya agenda ini. Ya, saya kemarin baru nyoba-nyoba Pak Agung, jadi masukin gini caranya. Nah, sekarang udah saya bisa masukkan, tinggal orang tua melihat. Itu aja Pak Agung hari ini saya akan masukkan ya. Mudah-mudahan bisa dibuka oleh orang tua ya, itu aja. Kelas 4A hari ini akan memberikan tugas pengumumannya di MSIS, jadi nanti bisa dilihat. Biasanya jam berapa ya mengupload tugas itu? Jam 3. Jam 3-an ya. Kan saya harus ya. 4B berarti harus kirim. Miss Wina dan Miss Elis gimana? Kalau kelas 4B sih, saya minggu lalu nyoba ya. Karena minggu lalu belum pada masuk ya, orang tua juga anak belum pada login di akunnya masing-masing. Minggu lalu sih udah nyoba bikin ngirim jadwal ulangan tema 4. Kemudian kemarin juga udah nyoba-nyoba buat masukin materi, cuman memang belum semuanya. Mungkin iya, sama absensi juga udah berjalan dari hari Senin kayaknya ya, Senin apa hari Jumat gitu. Kita udah mulai absen dari IMSIS dan sekarang masih wali kelas yang mengisi absensinya. Mungkin nanti untuk yang seperti Miss Karin katakan, sesuai kesepakatan sekolah, apakah nanti guru atau tetap orang tua atau anak, saya masih belum diobrolin. Mungkin dari kemarin baru guru sih, baru wali kelas yang mengisi yang mengabsen anak, udah mulai berjalan untuk kelas 4B. Mungkin mulai hari ini kalau misalnya sudah orang tua, mama papa dan juga anak-anak sudah masuk di akun IMSIS-nya masing-masing, akan mengirimkan buku tugas, tapi masih tetap 2 ya, Mr. Agung ya, maksudnya masih tetap dengan DCR juga, karena saat ini IMSIS belum bisa memberikan penilaian seperti yang biasa dilakukan untuk mengirim tugas, maksudnya ada feedback dari anak,
Untuk buku tugas masih belum, mungkin nanti soon ya, segera akan dibuat. Jadi untuk sementara buku tugas tetap dikirim di IMSIS, dikirim juga di GCR. Tapi nanti anak tetap memberikan feedbacknya di GCR. Seperti itu untuk kelas 4B. Oke. Seperti itu sebenarnya. Saya hari ini masih bertanya dulu sama kepala sekolah untuk penamaan jam ke-1. Nanti akan dibuatkan jadi masuk ke mata pelajaran sehingga untuk buku tugas yang sebagai bukti kehadiran biasanya ya wali kelas ya. Nah, sebagai wali kelas itu bisa setelah anak-anak menyalin di buku tugasnya lalu difoto dikirim ke IMSIS lagi, itu bisa nanti lalu diberi penilaian seperti itu. Cuman saya masih menunggu untuk penamaannya supaya saya tidak salah untuk hari Senin itu apa, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Gitu. Miss Elis mau mau menambahkan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Agung. Yang 4C sudah dicoba untuk pengumuman buku tugas ada beberapa hari, tanggal 15 kalau nggak salah ya, 15-16, dan yang masih berjalan sampai sekarang absensi. Oke, terima kasih. Mr. Agung, terima kasih. Baik, Miss Karina, saya ada pertanyaan di WA saya. Saya takut salah menerjemahkannya sebentar. Saya share screen aja, Miss. Begini, bertanya, apakah nama email dan password di IMSIS perlu dirubah atau tidak seperti tampilan berikut? Ada atasnya nggak? Nah, ini tadinya begini. Ya. Lalu kira-kira seperti ini. Passwordnya apakah harus dirubah atau gimana? Oke, jadi kan orang tua itu sudah mendapatkan akun informasi dari pihak sekolah ya, dari wali kelas masing-masing. Nah, itu tergantung orang tuanya aja apakah mau diganti emailnya ke email pribadi atau mengikuti email yang diberikan oleh wali kelas. Nah, untuk passwordnya juga bisa disamakan atau kalau mau orang tua ganti itu juga boleh aja. Jadi itu tergantung orang tuanya masing-masing sih Pak Agung. Apakah ingin mengganti emailnya dan passwordnya atau ingin disamakan saja. Gitu. Oh iya, jadi seperti saya menggunakan supaya nggak banyak mengingat, saya ganti dengan email yang saya biasa gunakan di Google Classroom juga bisa. Jadi Papa Alvin boleh diganti aja email yang biasa digunakan di pembelajaran, mungkin boleh diganti. Kalau misalnya email yang dari IMSIS itu terlalu panjang untuk mengingat, bisa diganti begitu. Oke, terima kasih, baik. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin. Apakah ada yang di chat yang belum terjawab? Untuk di App Store bisa apa hanya di Play Store saja? Sudah dijawab tadi ya. Jadi untuk di App Store juga bisa digunakan. Ya, di App Store juga bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin? Nanti kalau masih ada yang terlewat untuk ditanyakan, boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Anak saya belum saya kasih HP sendiri, jadi untuk login masih pakai HP saya. Apakah ketika mau login untuk parent harus logout dan login lagi? Ya, jadi kalau dari aplikasi itu memang kalau misalnya beda akun, jadi mau login akun murid, terus nanti mau login akun orang tua, itu memang harus login atau logout lagi di aplikasi. Nah, tapi mungkin kalau misalnya yang di aplikasinya nggak mau login, logout lagi, itu akun satunya tuh bisa membuka menggunakan mobile browser aja. Atau loginnya tetap sebagai akun orang tua saja ya, Miss ya? Ya. Jadi tetap loginnya pakai akun orang tua karena masih bisa tetap mengumpulkan dan menerima
pengumuman dari guru. Kalau mengumpulkan tugas juga bisa pakai username orang tua. Begitu mungkin. Itu ya Bu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nanti ada yang terlewat mau ditanyakan, boleh langsung as to AMSIS-nya langsung di aplikasi. Jadi bisa langsung di respon begitu ya. Jam kerjanya dari jam berapa, Miss? Kalau pas respon berarti? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Pak Agung. Ya, jadi kalau pertanyaannya di atas jam 5, kemungkinan besar baru akan dijawab di keesokan harinya ya, Miss ya? Ya, dan harinya itu dari hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Nah, nanti mungkin kalau misalnya kebetulan kendalanya di malam atau di sore, bisa WA ke wali kelas atau ke saya gitu ya. Nanti kalau misalnya bisa dijawab atau bisa dibantu, saya coba bantu jawab. Tapi kalau misalnya tidak bisa bantu jawab, nah nanti kita tunggu besok. Saya teruskan pertanyaannya ke teman-teman di AMSIS untuk dicarikan solusinya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Sebelum kita akhiri saja, nanti boleh silakan di WA saja. Lalu untuk yang sudah mengirimkan untuk digabungkan username anaknya yang punya anak lebih dari satu, setelah ini saya akan tindak lanjuti bersama Miss Karina. Nanti akan diinformasikan lagi by WA untuk mencoba lagi apakah sudah bergabung akun user anaknya. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan karena sudah kurang lebih 1 jam lewat 15 menit, kita akan tutup kegiatan kita hari ini. Tapi untuk 3 menu ini kita akan perlancar sampai bulan Desember gitu ya. Untuk pengumuman saya mengingatkan lagi untuk wali kelas untuk membiasakan tetap kehadiran itu dilakukan gitu ya. Mungkin kalau notifikasinya akan muncul kehadiran itu sekitar jam 8 begitu atau setengah 9 biasanya saat Zoom meeting pertama begitu ya. Kalau hari Senin kan apel dulu baru di absen begitu. Kalau hari Selasa itu apa ya, Miss? Jam pertamanya teh? Renungan. Renungan ya. Nah, kalau renungan itu juga biasanya kan menerima feedback dulu dari anak-anak berupa foto itu sebagai bukti kehadiran, baru di absen, mungkin perlu waktu ya Bapak Ibu guru wali kelasnya jam 8 sampai jam setengah 9. Kalau belum ada notifikasi ya ditunggu saja karena saat daring ini saya pikir kehadiran ya fleksibel. Kadang-kadang di awal itu hadir gitu ya, nanti pas di pertengahan saya jam ketiga mengajar anaknya nggak ada begitu. Nah lalu kehadiran ini wewenangnya siapa? Ini ada wewenangnya dari wali kelas begitu. Dan sudah dimatikan juga ya Miss Karina, jadi siswa tidak bisa mengabsen ya. Iya. Itu karena kemarin waktu di sosialisasi pertama bersama kelas 1 dan kelas 6 Bu Nina sudah menjawab bahwasanya absen ada kewenangan sekolah yang dilakukan oleh wali kelas. Begitu. Apalagi ya? Itu dulu mungkin. Lalu juga wali kelas mulai mengirimkan buku tugasnya hybrid dulu ya. Sampai nanti saya akan informasikan untuk jadwal jam ke-1-nya sudah siap. Kita boleh mencoba untuk mengumpulkan anak-anak juga di AMSIS. Bisa di AMSIS, bisa di GCR dulu sambil mencoba. Tapi kalau sudah kebanyakan bisa, yang belum bisanya itu nanti dikabari saja ke saya. Ini kenapa nih anak-anaknya belum udah di kelas 4C misalnya. Dari 100% 4C itu berapa anak? 22 misal. Nah, misal dari 22, 20 sudah bisa mengumpulkan tugas buku tugasnya di AMSIS. Yang 2 ini kenapa belum? Nah, nanti yang 2 ini yang dirangkul sampai bisa dulu.
Nah, kalau memang sudah bisa, maka silakan 4C beralih untuk buku tugasnya dulu, pengumpulan buku tugasnya bisa ke MSIS, begitulah kira-kira. Nah, nanti sambil bertahap dulu semuanya sebelum tugas-tugas mata pelajaran berikut. Cuman mungkin nanti di TIK ya, Mama Papa kalau ngelihat gitu ya, TIK itu mata pelajaran agak banyak. Jadi bukan tulisannya TIK. Begitu, karena sejak PTS itu TIK punya lembar sendiri untuk di penilaiannya. Saya sekalian itu menyampaikan nanti ada, saya ngelihatnya di mana ya, di sini Miss. Tugas sih saya. Nah, di sini atau di tugas baru. Lalu pilih mata pelajaran. Nah, untuk di TIK itu jadi nanti ada yang namanya operating environment, ada desktop publishing, ada database, ada grafik, ada spreadsheet, multimedia, dan word processing. Ini materi-materi yang sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Jadi kalau tugasnya sedang grafik, nanti akan muncul pengumumannya di grafik, bukan di TIK, begitu. Nanti dicek aja ada tugas dan nanti ada notifikasinya. Lalu satu lagi, dengan MSIS ini saya bisa bisa tahu. Kalau di GCR saya nggak tahu. Begitu saya mengirimkan tugas, di sini ada perkembangannya, saya bisa tahu berapa anak yang sudah mengerjakan, berapa anak yang sudah melihat, baru melihat saja misalnya ya. Nah, seperti ini. Saya tahu nih, oke, sudah 16 dari 20 murid yang terkumpul. 80% begitu ya. Lalu sudah dibaca oleh 19. Nah, ini satu anak lagi kenapa belum membaca? Saya bisa tahu siapa yang belum membaca, lalu saya bisa follow up ke wali kelasnya, kenapa nih satu anak ini belum bisa baca tugas dari MSIS, apa kendalanya. Itu salah satu kelebihan dari MSIS yang tidak saya dapat dari Google Classroom. Begitu, dan saya bisa tetap komunikasi pesan pribadi sama di GCR, di MSIS juga bisa. Seperti itu. Itu kira-kira. Terima kasih banyak. Saya tutup saja kalau tidak ada pertanyaan lagi. Tepat 1 jam lewat 20 menit. Saya ucapkan terima kasih pada Miss Karina dari MSIS yang sudah mendampingi sosialisasi kelas 3 dan 4. Pasti mungkin kedepannya sudah siap menerima pertanyaan apabila ada kendala, akan dibantu dari teman-teman AMSIS gitu, karena kita sudah sosialisasi. Lalu kepada wali kelas juga saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Kita sama-sama untuk memulai, karena kalau wali kelasnya nggak mau mulai, memberi pengumuman, kehadiran, lalu juga tadi kalender. Kalau kalender sih sebenarnya sudah diisi sudah sama teman-teman AMSIS. Lebih ke pengumuman dan kehadiran, orang tua tidak bisa menerima feedback awalannya. Jadi apa ini, kehadiran nggak diisi juga misalnya ya, nggak ada pengumuman, jadi orang tua juga tidak bisa belajar sama-sama. Begitu. Lalu juga terima kasih kepada orang tua murid kelas 3 dan 4 yang sudah join dari awal tadi jam 12 sampai sekarang jam 13.20, masih bertahan di 69 partisipan. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ke depannya. Kita sama-sama bergandengan tangan untuk beralih dari GCR kepada AMSIS. Mudah-mudahan semuanya lancar. Seperti kita dari sekolah tatap muka ke daring, dari kelas ke GCR begitu. Saya tutup saja. Terima kasih banyak. Dan kegiatan ini akan ditutup doa oleh Mr. Andre. Baik, Mr. Agung, terima kasih. Semua informasinya sudah jelas ya, Mama Papa semua. Kita akan tutup dengan doa dan dipimpin secara Katolik. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Engkau memberkati kegiatan hari ini sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan kerendahan-Mu. Sudilah kiranya Engkau memberkati kami semua supaya sosialisasi ini berguna demi kemajuan pendidikan sekolah kami untuk kedepannya nanti.
Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mr. Andre. Sekali lagi terima kasih buat semuanya dari AMSIS, dari wali kelas dan orang tua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu dan terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu, guru dan orang tua. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Mama Bapak. Terima kasih Miss. Terima kasih Mister. Terima kasih Miss. Terima kasih Mister. Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua. Untuk rekaman sebentar ya, nanti baru kalau sudah di ini baru saya kirim linknya. Nanti minta ya Mr. Agung, Sudah sebentar. karena ada yang udah izin di grup nggak bisa ikut. Ya, nanti diinfokan. Nggak boleh live kan Pak Agung? Bentar Bu, saya keluarin dulu yang tidak berkepentingan. Ada yang saya keluarin nggak? Bawa atau keluar sendiri sama? Keluar sendiri kayaknya. Oh ya sudah, kalau keluar sendiri. Saya pikir kepencet keluar. Oke, nanti diingetin saya di sore. Nanti sore ada meeting ya? Oh nggak ada ya? Karena Teachcast. Oh ya sudah deh. Nanti saya itu sama Bu Nina aja, karena absen itu seingat saya itu dimatikan, siswa tidak bisa mengabsen, tapi barusan Miss Karina menyampaikan kalau Pak Robert berpikiran lain, jadi siswanya boleh mengabsen. Nah, jadi nanti saya pastikan dulu sama Bu Nina gitu ya. Nanti kalau gitu nanti siswanya hadir terus gitu ya. Kayak gitu di laporan. Jadi kita kan Pak yang absen tetap. Ya, tetap. Jadi tapi hari ini tuh ternyata menu kehadirannya masih bisa, tapi saya tadi sih coba nggak bisa ya, atau karena udah diabsen sama wali kelasnya. Nah, jadi ada permintaan berbeda dari Pak Robert tentang kehadiran, nanti dipastikan dulu sama sekolah. Begitu aja.
Lalu dicoba aja untuk mengirimkan buku tugas di MSIS. Oke, Pak. Begitu, nanti baru di Desember atau di awal Januari kita akan latihan dulu untuk men-share materi tugas, materi bahan ajar, lalu juga tugas membuat penugasan. Seperti itu. Begitu aja, oke boleh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.